Nah, ada kasus temen Line Square gitu-gitu, yang dia itu nggak lolos verifikasi dan dia harus mengulangi verifikasi dari awal. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita coba lihat buka di bagian menu hasil verifikasi. Di situ kan aku dinyatakan lulus verifikasi data. Hai guys, balik lagi sama Panji di sini. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan memberikan informasi bagaimana langkah yang harus teman-teman lalui, yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai TPS, mengenai TPA, terus kita juga udah ngomongin trik-triknya bagaimana. Nah, sekarang pura-puranya etok-etok men, teman-teman itu sudah diterima menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada. Terus teman-teman kayak bingung, aku tuh harus ngapain aja, terus dokumen apa aja yang harus aku punya kayak gitu. Nah, aku akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum videonya dimulai, aku pengen berterima kasih kepada subscriberku yang sudah subscribe dan setia menonton video-videoku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa pencet tombol merahnya agar aku lebih bersemangat lagi dan kita bisa menjadi teman di YouTube. Aku juga pengen ngingetin kalau aku tuh apa sih namanya, ngadain giveaway. Makanya itu teman-teman subscribe biar aku bisa mencapai 1000 subscriber. Kalau enggak ya besok kalau misalkan aku dapat rezeki, aku langsung bagiin kalian. Oke guys, jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini. Oke, di sana teman-teman bisa tanya-tanya, bisa diskusi mengenai apa aja yang ada di UGM. Terus teman-teman boleh deh tanya apa aja, nanti aku jawab satu persatu, tapi syaratnya sabar ya guys. Oke. Oke guys, kita mulai videonya. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita login dulu ke akun admisi yang telah kita miliki ya teman-teman. Terus langkah yang kedua adalah kita pilih ujian tulis sosum 2018 karena pura-puranya kita, dan itu emang bener aku lolosnya di tahun 2018 di ujian tulis sosum. Oke. Nah, kalau udah tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke ya. Langsung kita scroll ke bawah, kita cari di pertengahan menu, karena di pertengahan menu itu ada menu yang namanya pengumuman. Nah, di bawah pengumuman itu step-step yang harus teman-teman lakuin. Oke, bisa kita lihat setelah bagian pengumuman ada bagian yang namanya pengisian data praregistrasi dan upload dokumen praregistrasi. Nah, praregistrasi itu apa kak? Nah, praregistrasi itu adalah sebuah bagian dari upload dokumen atau lanjutan dari isi biodata yang telah teman-teman lakukan pada saat dulu ingin mengikuti pendaftaran untuk UGM. Nah, yang namanya praregistrasi berarti pra itu kan sebelum, registrasi kan biasanya registrasi itu sama orang-orang itu dinamai daftar ulang. Nah, sebelum teman-teman melakukan daftar ulang, teman-teman harus mengisikan data praregistrasi dulu, karena teman-teman ketika melakukan daftar ulang, teman-teman adalah melakukan pembayaran. Teman-teman harus melakukan pembayaran uang kuliah tunggal teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan besaran nominal uang kuliah tunggal, nah itu dengan mengisi data praregistrasi ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang tanya isian data yang di-upload atau di-input di dalam praregistrasi itu apa aja, itu meliputi kondisi perekonomian dan kondisi keluarga teman-teman. Itu meliputi pendapatan orang tua teman-teman, pengeluaran bulanan keluarga teman-teman, terus ada beban kayak beban listrik, beban air, beban telepon kayak gitu-gitu. Terus ada kondisi kesehatan keluarga teman-teman. Itu semuanya meliputi kedua orang tua, meliputi saudara kandung teman-teman ya. Oh ya, buat tagihan atau beban listrik, telepon, dan air itu merupakan pengeluaran 3 bulan terakhir ya. Jadi kita berandai-andai aja teman-teman lolos UTUL UGM di bulan Agustus. Nah, jadi teman-teman harus tahu pengeluaran listrik di bulan Mei, Juni, Juli itu berapa aja nominalnya, dan harus disertai dengan bukti pembayaran atau struk tagihan dari beban itu sendiri. Ini nggak hanya berlaku di UGM Manjat, kalau di universitas lain juga kayak gini, penetapan UKT-nya lewat praregistrasi. Nah, buat teman-teman yang kayak mikir, alah besok di apa sih namanya, dimanipulasi aja dah nominalnya, itu nggak bisa ya teman-teman, karena
nanti struknya itu teman-teman harus melampirkannya di bagian upload dokumen. Jadi seluruh isian data yang teman-teman isikan di bagian pengisian data praregistrasi itu harus teman-teman upload di bagian upload dokumen. Oke, cukup paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita coba lihat apa aja sih yang harus teman-teman upload di bagian upload dokumen. Yang pertama ada bukti pembayaran PBB. Yang kedua adalah foto berwarna terbaru. Yang ketiga ada foto rumah yang meliputi bagian garasi, foto tampak depan, foto tampak belakang, dan foto tampak samping. Yang keempat adalah hasil pemeriksaan nafsa. Yang kelima ada ijazah atau SKL. Terus yang keenam ada kartu keluarga atau KK. Yang ketujuh ada kartu perlindungan sosial atau BPJS kesehatan. Yang kedelapan ada KTP ayah dan ibu. Yang ke-9 ada surat bebas nafsa. Yang ke-10 ada surat keterangan sehat. Yang ke-11 ada surat penghasilan ayah dan ibu. Yang ke-12 ada tagihan listrik bulan 1, 2, 3. Terus yang terakhir ada kartu NPWP. Ya. Nah, buat teman-teman yang tanya, loh itu kan ada hasil pemeriksaan nafsa sama surat bebas nafsa, emang itu beda ya kak? Nah, itu beda. Hasil pemeriksaan nafsa itu meliputi narkotika jenis apa aja yang teman-teman pernah konsumsi. Nah, kalau surat bebas nafsa itu surat keterangan kalau teman-teman memang benar-benar tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali ya. Oke, clear ya. Nah, jika teman-teman sudah menguji data, teman-teman langkah selanjutnya adalah menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak universitas. Nah, jangan salah teman-teman, ini namanya bukan formalitas ya, ini benar-benar verifikasi yang dilakukan oleh pihak universitas. Itu benar-benar dicekin satu-satu. Karena ada kasus teman lain Square gitu-gitu, yang dia itu nggak lolos verifikasi dan dia harus mengulangi verifikasi dari awal. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita coba lihat buka di bagian menu hasil verifikasi. Di situ kan aku dinyatakan lulus verifikasi data. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, besok kalau teman-teman lolos, teman-teman di datanya dimanipulasi aja, teman-teman nanti bakalan nggak lolos verifikasi dan teman-teman harus mengulangi dari awal. Oke, makanya semua data harus real, harus benar-benar clear, nggak ada yang miss sama sekali, dan itu harus benar-benar teman-teman miliki. Yang di-upload dokumen itu harus teman-teman miliki semuanya. Oke. Nah, kalau udah proses verifikasi, akan muncul UKT kalian di penetapan UKT. Nah, setelah teman-teman dinyatakan UKT-nya golongan berapa, teman-teman akan melakukan registrasi atau pembayaran UKT tersebut. Nah, ini yang dinamakan registrasi atau daftar ulang. Nah, kalian hanya diberikan waktu 3 hari aja untuk melakukan pembayaran melalui bank atau melalui ATM yang sudah bermitra dengan UGM. Nah, saran aku, teman-teman, kalau udah penetapan UKT, teman-teman harus langsung melakukan pembayaran. Jangan menunda-nunda pembayaran tersebut. Misal UKT kalian keluar di hari Jumat. Nah, kalau cuma dikasih waktu 3 hari, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, itu artinya bank kan bukanya cuma di weekday aja. Di weekend bank tuh nggak buka. Nah, teman-teman nanti bakal kebingungan, teman-teman harus membayar kemana. Sedangkan kalau teman-teman punya ATM, ya teman-teman lewat ATM. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman harus bayar lewat apa gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman udah ditetapkan UKT-nya seberapa, teman-teman langsung bayarnya. Kalau teman-teman pengen melakukan banding UKT, itu bisa dilakukan setelah proses registrasi. Bisa juga dilakukan setelah kalian melakukan kegiatan belajar mengajar di universitas. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah melakukan registrasi ini atau membayar UKT, berarti teman-teman sudah hampir resmi menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada. Teman-teman sudah melalui separuh jalannya, tinggal separuh lagi. Nah, separuhnya itu apa aja nih kak? Nah, separuhnya itu adalah mengambil jas alma mater. Oke? Mengambil jas alma mater dan membuat KTM. KTM itu apa? KTM itu adalah kartu tanda mahasiswa yang bisa digunakan untuk mengakses sepeda kampus, mengakses perpustakaan, akses digital library, terus akses apa aja ya,
pokoknya dengan adanya KTM itu kayak teman-teman tuh punya kunci atau punya pintu kemana aja kayak gitu ya. Nah, 2 kegiatan ini dilakukan dalam 1 hari aja ya teman-teman. Nah, kita buka menu cetak jadwal foto dan pengambilan KTM ya. Nah, tuh kan ada disclaimer-nya. Bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan ini, maka dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa UGM. Mampus nggak tuh? Mampus nggak? Ya kan, teman-teman udah melakukan tes, sudah susah-susah, lolosnya susah, teman-teman udah bayar UKT, tapi teman-teman cuman lupa buat foto dan ambil KTM, teman-teman dianggap mengundurkan diri gitu loh. Kayak sumpah konyol banget, itu bener-bener konyol banget. Nah, buat teman-teman yang tanya boleh diwakilkan apa enggak sih dalam pengambilan KTM ini, ya jelas-jelas nggak boleh lah ya. Orang KTM itu isinya foto kita dan identitas kita. Ya teman-teman mau diwakilin sama siapa? Mau fotonya mau diwakilin orang tua kalian? Ya kan nggak lucu lah, itu namanya kayak udah masih tau GM lo guys kalian tuh. Terus BTW, ini fotonya aku ada di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sat. Nah, anjay. Kayak gini banget ya mukaku. Tuh, ini tuh kayak ada apa sih? Ada scan-scan-an gitu, makanya aku tutupin. Nanti kalau ada hacker terus ngehack punya aku, kalian bisa tahu nilai aku kayak gimana, bisa tahu IPK aku berapa gitu. Jangan sampai ada yang tahu guys. Oke. Kalau teman-teman udah dapet kayak gini, teman-teman berarti udah resmi jadi mahasiswa Gajah Mada. Karena dengan adanya kartu kayak gini, teman-teman itu udah bisa akses email UGM, udah bisa akses wifi UGM yang ya teman-teman dalam sehari itu dikasih kuota 5 GB. Kalau kemarin waktu kuliah online 1 hari itu dikasih 200 GB, bayangin 200 GB. Kalau nggak dihabisin kan ya sayang-sayang. Tapi ya tenang aja, itu diberikannya tiap hari, nggak cuma sehari doang. Nah, tadi aku kan bilang pengambilan KTM dan pengambilan jas alma mater ini dilakukan dalam 1 hari kan. Nah, kita coba buka di menu pengambilan jas alma mater ya. Tuh kan, aku ambil jas alma maternya di gelanggang mahasiswa UGM dan waktunya itu sama, tanggalnya sama. Oke, jadi alurnya itu sebenarnya teman-teman mengambil jas alma mater dulu di gelanggang mahasiswa itu sesuai dengan tanggalnya. Dan baru teman-teman ke Direktorat Pendidikan untuk melakukan penyerahan berkas sekaligus untuk mengambil foto dan ngambil KTM-nya kalau udah jadi. Itu sehari jadi, oke. Dan itu lokasinya gelanggang mahasiswa ada di sebelah kiri jalan. Terus Direktorat Pendidikan dan Pengajarannya ada di seberang kanan jalan. Tapi teman-teman harus ingat, itu gerbang masuk UGM kan itu lebar banget. Nah teman-teman ya lumayan sih kalau buat jalan. Ditambah lagi banyak banget teman-teman baru kalian di satu jalur, artinya jalur utul ya kalau ini. Itu tumpah ruah ke gelanggang dan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Dan for your information, itu teman-teman yang yang nyetak dan ngefoto kita itu adalah teman-teman dari SMA di Jogja yang melakukan KKL ya, KKL. Nah, itu teman-teman yang dari SMA yang melakukan KKL. Nah, teman-teman bisa berbangga diri, kayak teman-teman udah pakai jas almet, udah difoto sama mereka, teman-teman bisa menyemangati, besok kuliah di sini ya, semangat, jangan lupa belajar gitu. Aku dulu kayak gitu aku dulu nggak kayak gitu, soalnya ya aku masih malu-malu gitulah, walaupun dengan namanya adik kelas kayak gitu, tapi aku juga masih punya malu, nggak kayak sekarang. Aku sekarang nggak punya malu, makanya aku buat YouTube ya. Oke, kita lanjut, kita keluar ke menu selanjutnya ya. Nah, yang terakhir adalah mengikuti tes accept. Kita buka ya. Nah, dulu aku dapat di GSP lantai 2, ruang utama di nomor kursi 789. Itu kayaknya tes accept itu
Gamada jalur utul itu dibagi menjadi 2 kloter, ya artinya di tanggal aku dan di tanggal selanjutnya. Nah, asumsinya kalau misalkan jalur utur itu biasanya yang diterima itu 2.500-an orang, berarti dalam satu waktu itu ada 1.200 orang yang mengikuti tes usap ini. Artinya ada 1.000 lebih kursi yang tertata rapi di sana dan kita harus mencarinya sendiri. Dan itu nomor kursinya itu ada di bagian belakang, di belakang kursi gitu. Dan for your information, kursinya itu cuma ada sandaran, nggak ada yang buat nulis-nulis gitu loh guys. Jadi kan kita pegel gitu kan. Nah, tapi di tahun 2019 pelaksanaan tes ini udah berubah nih. Kalau aku kan di GSP, pakai kursi disiplin tubuh yang kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Tapi di tahun 2019 itu udah berpindah ke kayaknya CBT deh guys. Itu ada di Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Oke. Jadi udah enak aja, nggak kayak kita. Kalau kita kan duduk pakai papan ujian terus dengerin kayak listening gitu loh. Terus kita ngisi jawaban-jawaban, ngelingkarin jawaban sendiri, kayak ya ampun itu bener-bener kita tuh nggak bisa yang sandaran kemana-mana, cuma bisa gini doang gitu loh. Nah, setelah tes usap ini selesai, kalian tinggal mengerjakan tugas atau penugasan PPSMB dan mengikuti PPSMB nih teman-teman. Nah, proses menjadi seorang mahasiswa di UGM itu enak banget dan panjang banget. Tapi ini nggak hanya di UGM aja. Dulu waktu aku di UNY itu juga kayak gini. Tapi enaknya di UGM itu kita ada portal satu pintu kayak akun admisi kita gitu loh. Kalau di UNY, kalau di UNY itu nggak ada. Jadi kita cuma dapat email gitu kalau nggak salah. Kalau aku nggak lupa ya. Jadi di UGM lebih efektif aja gitu loh dan memudahkan kita gitu. Oke guys, gimana video kali ini? Bermanfaat nggak? Bermanfaat banget nggak sih? Nah, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian dan juga like kalau teman-teman suka dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan juga kunjungi channelku karena di sana aku bahas tentang serba-serbi utul UGM, tips-tips dan triknya mengerjakan soal utul UGM itu kayak gimana. Terus aku juga membuat video tentang belajar TPS dan TPA utul. Jadi di channel ini nggak ada yang tidak bermanfaat. Dan ingat satu lagi, teman-teman harus menyimpan struk tagihan listrik teman-teman bulan ini. Itu untuk mengantisipasi kebingungan teman-teman kalau misalkan besok teman-teman diterima di Universitas Gadjah Mada ataupun di universitas lain. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat share dan buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ngucapin terima kasih kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya.